Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang sekalian, kita akan melanjutkan apa yang sudah kita bahas selama ini. Dan saya sekarang ini akan menambah sedikit tentang ulasan mengenai pejabat pembuat komitmen. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang status dan kedudukan PPK di daerah. Harapan saya sebelumnya ternyata terpenuhi dengan adanya surat edaran bersama dari Bapak Menteri Dalam Negeri dan Bapak Kepala LKPP tertanggal 11 Mei 2021 yang sebelumnya telah saya singgung dengan prinsip-prinsip hukum, yakni lex posteriori derogat, lex priori. Berikutnya saya kutip isi dari surat edaran tersebut. 1. PA dapat menetapkan PPK. 2. Tugas PPK pada huruf A dapat dirangkap oleh KPA sesuai pendelegasian dari PA. Jadi PA maksudnya ini pengguna anggaran. KPA kuasa pengguna anggaran. Ketiga, Kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna anggaran dapat menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sesuai ketentuan perundang-undangan. Saya ulang. Dapat menugaskan pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk melaksanakan tugas pejabat pembuat komitmen sesuai ketentuan perundang-undangan. Keempat, PPK dan PPTK tersebut yang dimaksud di atas itu wajib mempunyai sertifikat kompetensi pengadaan barang dan jasa minimal tingkat dasar atau level 1. Dari kutipan di atas, mudah-mudahan polemik atau perbedaan pandangan mengenai keberadaan PPK di daerah yang anggarannya berasal dari APBD sudah berakhir atau selesai. Nah, namun masih terjadi dalam pikiran saya, apa itu? Yakni tentang PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan. Andai PPTK bertindak selaku PPTK, sudah mirip dengan Pinpro atau Pinpro yang lama. Karena sebagaimana dulu Pinpro mempunyai tiga organ, 3 bawahan. 1, ada panitia tender. 2, ada bendaharaan proyek. Dan ketiga, ada staf proyek. Nah, pada saat berakhirnya peranan Pinpro digantikan oleh PPTK, awalnya PPTK itu dianggap sebagai pengganti Pinpro minus tanda tangan kontrak. Kalau bendaharawan bayang-bayangnya sekarang sepertinya masih ada. Karena sistem keuangan bendaharawan selama ini kita anut memakai sistem panjar yang diatur di dalam Permendagri nomor 55 tahun 2008. Nah, kan sistem panjar itu adalah panjar dari bendahara ke PPTK. Oleh PPTK pasti ditunjuk seorang pembantunya bertindak seakan-akan bendahara yang menata usahakan uang panjar yang diterima dari bendahara. Dan uang itu harus di-SPJ-kan ke bendaharawan. Sudah harus dibayar ke bendaharawan oleh PPTK. Dalam mekanismenya, pada saat PPTK membutuhkan uang, karena pekerjaan sudah harus dibayar, maka dia mengajukan NPD, nota penyediaan dana, ke pengguna anggaran. Kemudian pengguna anggaran atas NPD itu membuat memo persetujuan ke bendahara. Pada dasar itu bendahara mengajukan surat permintaan pembayaran.
PPTK sesuai dengan namanya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Tentu saja dia harus fokus pada kegiatan. Hampir tidak punya waktu untuk pencatatan uang atau mencatat uang masuk maupun uang keluar. Nah, dia menunjuk seorang stafnya sebagai juru catat. Itu logika. Begitulah, dengan adanya surat edaran di atas, persoalan teratasi, walaupun masih ada persoalan lain. Sebenarnya tidak perlu ada keraguan untuk menunjuk, untuk membentuk PPK di masing-masing SKPD. Karena apa? Karena di dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 itu secara jelas disebutkan dalam pasal 10. Kepala SKPD selaku pengguna anggaran mempunyai tugas 14 jenis, 14 macam dari huruf A sampai dengan huruf M. Dan tugas itu telah sesuai dengan yang di huruf G-nya sudah sesuai dengan bab 2 buku 3 KUH Perdata. Nah, pada huruf G bunyinya mengadakan ikatan garis miring perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan. Dalam surat edaran bersama di atas, istilahnya dapat. Saya ulangi, istilahnya dapat. Berarti bisa ya, bisa tidak. Tergantung situasi kondisi. Jadi situasi kondisi itu sendiri tergantung kerumitan dan rentang kendali. Misalnya, ya bukan contoh nih, misalnya di beberapa SKPD seperti Dinas Pekerjaan Umum, ya dalam kenyataannya banyak PPTK-nya. PPTK-nya lebih banyak dari yang lain. Kemudian SKPD selalu bekerja sama atau berkoordinasi dengan Setwilda, terutama yang menyangkut bidang hukum. Jadi berkoordinasi dengan kepala bagian hukum hampir dipastikan di setiap SKPD. Saya ulang, di setiap SKPD ada beberapa staf yang mempunyai kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa, dan artinya mereka mempunyai kompetensi sertifikat ahli pengadaan barang dan jasa. Bahkan mereka sangat dan menguasai isi atau materi seperti apa yang dijelaskan dalam buku Aneka Hukum Bisnis karangan Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Zaman yang secara panjang lebar mengulas kerangka hukum perjanjian atau kontrak. Jadi bukunya itu, dalam bukunya berisi huruf C, hukum perikatan, yang menjelaskan uraian tentang mulai dari uraian definisi sampai dengan perikatan dengan ancaman hukuman, dan pada huruf D mulai dari perjanjian atau kontrak uraiannya, jadi juga dari definisi hingga penafsiran perjanjian. Nah, jadi saya yakin sekali di antara staf SKPD tadi sudah saya sebut banyak yang paham dan ahli tentang Seluk-Beluk apa yang diuraikan dalam buku Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Zaman tersebut. Nah, sebelumnya saya singgung soal perikatan perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena setiap perjanjian atau ikatan antar pihak di Republik Indonesia ini harus mengacu berpedoman kepada KUH Perdata. Nah, sedikit saya tambahkan kenapa harus saya singgung Profesor Dr. Maryam Darus Badrul Zaman. Beliau ini gurunya adalah dosen saya yang mengajari saya hukum perdata. Jadi saya kenal beliau dan beliau kenal saya karena saya pernah ke rumahnya, itu saja. Bukan lain-lain, tapi ya kalau umpamanya Bapak dan Ibu punya referensi buku lain, saya persilakan. Saya mungkin terlalu idealis ya, kalau mungkin supaya kita tetap berpijak kepada landasan hukum yang pasti, seperti istilah komitmen.
apakah komitmen itu identik dengan perikatan atau perjanjian. Kalau identik ya sudahlah, kita pakai seterusnya istilah itu. Nah, tidak perlu kita persoalkan lagi. Itu saja, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih pada sesi ini, Ibu-ibu, Bapak-bapak sudah bersedia bantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja kita ke yang ketiga ya.